Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang hidup berkelimpahan. Kita pasti punya pengalaman mengenal seseorang yang hidupnya berkelimpahan dalam segala hal. Rumahnya besar, kendaraannya bagus, keluarganya harmonis, punya waktu luang banyak, dan segala macam hal berkelimpahan. Dan tentu kita ingin sekali mengenal dan juga mengetahui caranya, bagaimana bisa hidup berkelimpahan. Karena ada orang yang meskipun berkelimpahan dalam hal materi, rumah besar, kendaraan bagus, tapi dalam hal relasi, cinta tidak berkelimpahan. Tentu tidak bahagia sepenuhnya. Ada yang relasinya bagus, rumahnya juga bagus, tetapi tidak berkelimpahan dalam hal waktu. Setiap hari tergesa-gesa. Dan ada yang memang relasinya bagus, waktunya banyak, tapi dalam hal materi tidak berkelimpahan. Bagaimana supaya bisa berkelimpahan dalam segala hal? Sebetulnya saya ingin menyatakan bahwa kita semua bisa hidup berkelimpahan dalam semua hal. Baik dalam materi, baik dalam waktu, baik dalam relasi, dan banyak hal yang lain ya, baik juga dalam hal kebijaksanaan, dalam hal pengetahuan bisa. Saya membayangkan kita semua seperti orang yang berdiri di tepi pantai. Lalu kita membawa masing-masing cawan atau tempayan atau apa saja, atau juga jaring atau apa saja untuk mengambil air dari laut. Seberapapun alat yang kita bawa, air laut itu tidak akan habis. Meskipun banyak sekali orang yang berdiri di pinggir pantai untuk mengambil air laut itu tidak akan habis. Karena memang air lautan itu berkelimpahan. Kita bawa apapun terbatas ya, kita mau bawa apa saja terbatas. Tidak bisa menghabiskan seluruh air di lautan. Dan menurut saya, kelimpahan juga seperti itu, seperti air lautan itu. Kebijaksanaan, kita bisa berlimpah-limpah dalam hal kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan itu lebih daripada air di lautan, lebih. Kebijaksanaan itu tidak di suatu tempat tertutup, yang kalau sudah diambil oleh seseorang, menjadikan dia orang bijaksana terus habis, tidak. Demikian juga cinta. Persaudaraan itu berkelimpahan ada di sana. Kalau Anda bisa berlimpah-limpah dalam cinta kasih, tidak membuat yang lain itu kekurangan cinta, tidak. Karena kelimpahan cinta kasih itu luar biasa ada di sana. Demikian juga kekayaan semesta ini. Tuhan menciptakan semesta ini berlimpah-limpah, cukup untuk semua orang. Bukan hanya cukup, berlimpah-limpah. Masalahnya kenapa? Ada orang yang hidupnya berkelimpahan, ada orang yang kekurangan. Nah, itu justru pertanyaan yang patut kita renungkan. Sama seperti orang-orang yang berdiri di tepi lautan itu, di pantai itu, ada yang ingin mengambil kelimpahan dari air laut itu, tapi tergantung wadah yang dibawa masing-masing. Ada yang membawa cangkir, ya dapatnya secangkir ya, bawanya itu. Ada yang membawa ember, dapatnya satu ember. Bisa, semuanya bisa. Ada yang membawa sendok, yang dapatnya cuma sesendok. Ada yang membawa kaleng, bocor lagi, ya dapatnya sedikit. Maka tergantung kesiapan kita untuk menerima kelimpahan dari semesta,
dari Tuhan yang maha baik itu. Nah, itu yang penting. Maka yang membuat hidup kita berkelimpahan itu adalah kesiapan diri kita. Apakah kita terbuka, baik dalam kepercayaan, hati maupun perasaan, untuk menerima kelimpahan dari Tuhan, dari semesta itu, dalam semua hal. Kita siap atau tidak, itu persoalannya. Apakah kita membawa ember atau kaleng bocor atau cangkir kecil? Yang paling berlimpah-limpah dan tidak pernah akan kehabisan adalah orang yang bisa terbuka sepenuhnya, seperti membawa pipa untuk menyalurkan air lautan itu, sehingga kita dapat banyak, tidak ada habisnya. Karena kita membawa saluran yang bisa mengalirkan dari sumbernya yang tidak akan habis itu. Sama juga dengan kebijaksanaan. Kalau kita mempunyai hubungan yang erat dengan sang sumber kebijaksanaan dan kita terbuka siap untuk mengalirkannya, maka kita menjadi berlimpah-limpah dalam kebijaksanaan. Karena di dalam Tuhan ada kebijaksanaan. Demikian juga dalam hal cinta kasih. Kita bisa berlimpah-limpah cinta kasih kalau kita itu mempunyai saluran yang menghubungkan kita dengan sumber cinta kasih itu sendiri, yaitu Tuhan. Tinggal dibuka kerannya, cinta kasihnya meluber kemana-mana, tidak ada habis-habisnya. Berkelimpahan dalam hal cinta kasih. Demikian juga dalam hal rezeki. Kalau kita terhubung dengan sumber kekayaan sejati, Tuhan sendiri, maka kekayaan yang berkelimpahan itu juga akan mengalir dalam hidup kita. Persoalannya adalah apakah kita terbuka, tidak menghambat diri sendiri. Apa sih yang menghambat? Yang menghambat ya pikiran kita, keyakinan kita. Kalau kita mempunyai keyakinan yang tak terbatas, maka tidak ada yang menghambat kita. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada. Miracle mindset. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka berkelimpahan dalam semua bidang. Karena kita terhubung dengan sumber segala sumber itu sendiri, yakni Tuhan sendiri. Maka penting kita mempunyai miracle mindset, relasi yang begitu dekat, sehingga kita percaya dan keyakinan kita, diri kita tidak menghalangi rahmat yang begitu besar yang sudah disediakan Tuhan untuk kita. Dan karena itu kita perlu persiapan, perlu keterbukaan. Dan yang membuat keyakinan kita terbuka sepenuhnya, seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 13 tentang kasih, yaitu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Kita harus melatih diri kita untuk terbuka terhadap rahmat Tuhan itu. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah non-judgmental, tidak menghakimi, tetapi terbuka. Menghakimi itu keliru karena membatasi sendiri. Termasuk menghakimi diri sendiri. Kamu tidak bisa. Sudah. Kalau sudah menghakimi diri sendiri tidak bisa, ya sudah tidak bisa. Tetapi kalau kita tidak menghakimi diri sendiri dan terbuka terhadap segala sesuatu, kemudian siap untuk membayar harga yang harus dibayar, kita pasti bisa. Harga yang harus dibayar itu tidak selalu dengan uang maksudnya. Maksud saya begini, kalau kita mau mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, ya kita harus membayar harganya. Menyediakan waktu, punya waktu hening, fokus pada firman Tuhan, meditasi, itu harga yang harus dibayar. Kalau kita terbuka dan kemudian siap membayar harganya, pasti kita bisa. Ingin mempunyai kelimpahan dalam kebijaksanaan, dan kita mau membayarnya, dan kita yakin bisa, tinggal membaca banyak buku,
buku yang bagus yang membuat pikiran kita terbuka, mendengarkan renungan-renungan yang bisa membuka horizon kita, sehingga kita menjadi lebih bijak menyikapi kenyataan. Nah, asal kita siap untuk membayar harganya, kita bisa. Yang penting ada keterbukaan, ada kepercayaan penuh kepada Allah. Itulah miracle mindset yang membuat kita hidup dalam kelimpahan. Lalu fokus pada kerajaan Allah, pada damai sejahtera, sukacita, kelembutan, kasih, perhatian, pasti berkelimpahan. Apalagi kita sungguh-sungguh tampil atau berprestasi atau juga ahli dalam bidang cinta kasih, dalam keterbukaan, dalam pengertian, dalam perhatian, sampai-sampai orang lain tidak bisa mengabaikan kita atau merasa bersalah kalau tidak memperhatikan kita. Maka kita hidup dalam kelimpahannya. Karena itu saudara-saudari terkasih, harus ada kepercayaan. Yang pertama, kita tidak membatasi diri sendiri, tidak menghakimi. Yakin saja bahwa kita itu mungkin, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, yang kedua, non-attachment. Tidak melekat pada apapun itu, pada orang, pada ide, pada pekerjaan, tidak melekat pada kondisi hidup. Juga tidak melekat pada keyakinan yang keliru kadang-kadang. Itu berarti kita harus terus-menerus berani bertumbuh. Kalau memang harus meloncat, loncat. Kalau kita takut untuk meloncat, ya kita akan ada di situ terus. Kita melekat di situ dan tidak bertumbuh. Termasuk pada keyakinan yang mungkin dulunya tepat, tapi lama-lama sudah ketinggalan. Karena itu Tuhan Yesus selalu mengatakan bertobatlah. Itu artinya let it go, biar saja. Keyakinan-keyakinan lama itu kalau memang sudah tidak tepat, tinggalkan saja. Dan kita terus bertumbuh. Hidup dalam kelimpahannya. Karena memang Tuhan datang untuk membawa hidup dan kita hidup di dalam kelimpahan. Itu memang tujuannya. Asal kita terbuka dan percaya bahwa hidup dalam kelimpahan itu tersedia bagi kita, bahkan dibawa oleh Tuhan Yesus, dan kita siap membayar harganya, kita bisa. Yang ketiga, non-resistance. Kita tidak menolak kenyataan, tetapi terbuka, kemudian bertanya diri, apa yang bisa saya buat supaya bisa menjadi lebih baik? Apa yang bisa saya lakukan supaya situasi, peristiwa bisa saya manfaatkan sebaik mungkin untuk kelimpahan hidup saya. Saya bertumbuh terus karena saya percaya Tuhan bersama saya dan saya pasti bisa. Itulah saudara-saudari terkasih, saya mengajak kita semua untuk hidup dalam kelimpahan. Karena Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan dan berlimpah-limpah. Tergantung kita bawa ember, atau membawa cangkir, atau membawa pipa yang mengalirkan segala kelimpahan itu dalam hidup kita. Mari kita mengusahakannya dengan tenang, dengan kerendahan hati, dan penuh kepercayaan. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.